Halo semuanya, kita bertemu kembali di mata kuliah akuntansi biaya, pertemuan minggu ke-7, pertemuan terakhir sebelum kita lakukan ujian tengah semester. Oke. Sebelum itu, seperti biasa, Bapak akan jelaskan terkait dengan rencana pembelajaran semester. Di minggu ke-7 ini, kita akan melanjutkan materi minggu lalu terkait dengan accounting for factory overhead, bagian kedua. Di bagian kedua ini kita akan kritisi terkait dengan pendistribusian biaya per departemen. Yang kedua adalah metode untuk mendistribusikan biaya per departemen. Yang ketiga adalah direct distribution method. Yang keempat adalah sequential distribution or step down method. Yang berikutnya adalah reciprocal method. Yang terakhir adalah menerapkan overhead pabrik ke produksi. Gitu ya. Oke, kita langsung masuk aja ke presentasi ya. Accounting for Factory Overhead, bagian kedua, kuliahan pertemuan ke-7 akuntansi biaya bersama saya Bahtiar Effendi. Oke. Pada dasarnya di sini dalam melakukan proses distribusi biaya per departemen ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah departemen dibagi menjadi dua kelas, adalah departemen jasa dan departemen produksi. Bagian jasa adalah bagian penting dari organisasi namun tidak berfungsi secara langsung pada produksi karena sifatnya lebih kepada pelayanan. Sementara departemen produksi melakukan operasi yang bertanggung jawab di lapangan dan kegiatan produksi, biasanya di perusahaan-perusahaan manufaktur yang sebenarnya secara fisik mengubah unit yang akan diproses menjadi barang yang jadi. Distribusi biaya departemen layanan ke departemen produksi, ya, distribusi biaya departemen jasa ke departemen produksi memerlukan analisis hubungan antara departemen jasa dengan departemen produksi dan layanan lainnya sebelum pembagian dilakukan secara baik. Oke, persyaratan pertama dari proses distribusi adalah menentukan bagaimana departemen layanan tertentu membagi jasanya di antara departemen yang lain. Oke, kebijakannya harus jelas. Berikutnya, biaya operasi departemen layanan didistribusikan ke departemen lain secara adil, secara merata, sesuai dengan prioritas masing-masing departemen. Berikutnya adalah mendistribusikan biaya jasa per departemen, ya dasar umum untuk mendistribusikan biaya departemen layanan yang seperti ini. Ada building maintenance, ya itu dasar distribusinya adalah ruang lantai ditempati oleh departemen lain. Inspeksi itu volume produksi, machine shop itu nilai mesin dan peralatan di masing-masing departemen, human resources itu jumlah pekerja di departemen yang dilayani, purchasing itu terkait dengan jumlah pesanan pembelian yang berasal dari departemen, shipping itu terkait dengan kuantitas dan berat barang yang dikirim dari departemen, yang terakhir adalah storeroom terkait dengan unit material yang diminta oleh departemen. Oke. Setelah semua basis distribusi telah dipilih untuk departemen jasa terkait, langkah selanjutnya adalah mendistribusikan total biaya setiap departemen ke layanan departemen yang lain. Berikutnya, ya metode untuk mendistribusikan biaya departemen jasa, ya pada dasarnya di sini dilakukan secara regresif ke departemen layanan terkait, kemudian ke departemen produksi. Beberapa departemen yang tidak hanya dapat memberikan layanan, ya, namun juga dapat memberikan layanan departemen lainnya. Perusahaan lebih memilih metode menggunakan perangkat lunak yang berdasarkan serangkaian perangkatan simultan melakukan perhitungan yang rumit. Jadi pada dasarnya masing-masing karakteristik perusahaan itu berbeda-beda tergantung dari skala besar kecilnya perusahaan. Oke, ya. Yang pertama itu direct distribution method, yang kedua adalah sequential, yang ketiga adalah reciprocal, ya. Jadi dari level terendah sampai dengan level tertinggi. Nah, ini dia direct distribution method. Kita bisa lihat di sini di exercise 4 P4-6 halaman 231 bukunya Edward, ya. Di sini ada ya total factory overhead, ya, kertas kerja yang dianalisis. Kita lihat, kita bandingkan antara direct dengan sequential. Kira-kira bedanya di mana? Ya, dari total from factory overhead ini hampir sama, nilainya 300, ya. Power distribution juga sama, ya, ada 4 departemen A, B, C, D masing-masing, alokasinya
sesuai dengan plottingnya. Yang membedakan adalah di sini untuk sequential ada maintenance distribution ya. Ada maintenance distributionnya. Kalau yang di direct itu kan yang terakhir, kalau yang sequential dia di tengah ya. Kalau kita kaji ya berarti di sini perbedaannya adalah kalau di sequential itu langsung ditotalkan antara masing-masing ya, masing-masing bagian ya. Jadi beda halnya dengan yang direct. Direct kan memang di totalnya di akhir. Kalau seandainya yang sequential itu di totalnya apabila ada penjumlahan di masing-masing unit analisis gitu ya. Oke, kita bisa lanjutkan ya untuk jurnal entry-nya. Factory overhead ya, power department, maintenance department, human resources ya, departemen A, B, C, D ya, masing-masing nilainya dari tabel yang tadi ya ada 30.000 ya, sampai dengan nilai yang terakhir itu adalah 90.000. Kita totalkan factory overhead-nya adalah 300.000. Oke, ini jurnal yang dibuat ya untuk mencatat daripada power department factory overhead ya dari masing-masing maintenance, human resources sampai dengan departemen D ya. Kalau kita kaji di sini, kalau seandainya ini kan memang nilainya, kalau seandainya yang kedua itu unitnya ya. Oke, berikutnya menerapkan overhead pabrik ke produksi. Pada dasarnya tarif overhead pabrik yang telah ditentukan itu dihitung oleh perusahaan dengan membagi biaya overhead pabrik yang dianggarkan dengan produksi yang dianggarkan. Ya, jadi memang biayanya berapa dibagi dengan total produksi yang dianggarkan, gitu ya. Produksi yang dianggarkan dapat dinyatakan dalam istilah seperti jam mesin, ya jam kerja langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan unit yang diproduksi. Manajemen harus memberikan prioritas yang cukup tinggi dalam pencapaian akurasi overhead yang apabila sudah ditentukan implementasinya seperti apa, itu juga perlu dilakukan monitoring. Oke, berikutnya. Menerapkan overhead pabrik ke produksi ada dua metode. Yang pertama adalah metode biaya tenaga kerja langsung, dan yang kedua adalah metode jam kerja langsung. Yang ketiga adalah metode jam mesin. Yang keempat adalah activity based costing, ABC method. Oke, metode yang pertama, metode biaya tenaga kerja langsung. Pada dasarnya di sini yang perlu diperhatikan adalah menggunakan biaya tenaga kerja langsung yang telah dibebankan pada pekerjaan sebagai dasar penerapan overhead pabrik, di mana tarif masing-masingnya ditentukan sebagai berikut. Perkiraan biaya pabrik yang dianggarkan. Jadi perusahaan itu menganggarkan berapa nih untuk kegiatan aktivitas pabrik ya, dibagi dengan perkiraan biaya tenaga kerja langsung ya. Komparasi antara budget dibagi dengan tenaga kerja langsung yang ada di departemen produksi tersebut. Oke, hubungan biaya overhead dengan biaya tenaga kerja langsung dinyatakan sebagai persentase biaya tenaga kerja langsung. Berikutnya metode biaya tenaga kerja langsung sesuai dengan departemen yang membutuhkan sebagian besar tenaga kerja manusia, di mana biaya tenaga kerja langsung itu biasanya cenderung stabil ya dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Oke. Berikutnya untuk metode jam kerja langsung, di mana dengan cara menerapkan overhead pabrik yang menggunakan jumlah jam kerja langsung bekerja pada pekerjaan atau proses kegiatan operasional perusahaan. Adapun rumusnya adalah dihitung sebagai berikut: biaya overhead pabrik yang dianggarkan ya untuk periode yang akan datang dibagi dengan perkiraan jam kerja tenaga kerja langsung. Ketentuan untuk metode jam kerja langsung di sini menerapkan overhead pabrik ke pekerjaan atau proses merupakan jumlah jam kerja langsung dalam penyelesaian beberapa pekerjaan atau proses dengan tarif overhead. Adapun keuntungan dari metode jam kerja langsung adalah jumlah biaya overhead yang diterapkan pada produksi tidak terpengaruh ya pada perpaduan tingkat tenaga kerja. Jadi memang tidak ada korelasinya ya. Berikutnya adalah metode jam mesin. Metode jam mesin biasanya paling baik digunakan untuk departemen yang sangat otomatis. Biasanya perusahaan-perusahaan besar itu menggunakan metode jam mesin. Metode jam mesin memerlukan studi pendahuluan yang substansial sebelum pemasangan dan sejumlah catatan tambahan yang perlu di-maintain. Jadi memang harus lebih settle. Oke, adapun perhitungannya di sini adalah biaya overhead pabrik yang dianggarkan untuk departemen dibagi dengan ekspektasi kebutuhan jam mesin.
Adapun poin berikutnya terkait dengan yang diperhatikan dalam mengimplementasikan metode jam mesin adalah menerapkan overhead pabrik pekerjaan atau proses dalam jumlah jam mesin untuk menyelesaikan pekerjaan atau proses beberapa dengan tarif overhead pabrik. Oke, kita masuk ke activity based costing. Pada dasarnya di sini semakin tinggi tingkat aktivitas ya itu juga akan mempengaruhi daripada costingnya. Adapun keberhasilan dalam menerapkan sistem ABC, activity based costing, adalah yang pertama perusahaan pasti mengidentifikasi kegiatan yang terjadi di operasional perusahaan yang potensi biayanya besar, gitu ya. Selanjutnya biaya untuk melakukan setiap aktivitas ini pada periode mendatang harus diperkirakan. Jadi estimasi untuk periode bulan depan atau tahun depan seperti apa ya. Terus berikutnya adalah menentukan cost driver atau penggeraknya. Kira-kira yang mempengaruhi peningkatan atau kenaikan biaya itu apa? Itu juga harus diidentifikasi. Berikutnya perkiraan biaya di setiap kolom aktivitas akan dibagi dengan perkiraan jumlah unit cost driver. Ya, kalian bisa baca untuk poin berikutnya sudah cukup jelas. Kita masuk. Ya, ini adalah jurnalnya. Oke, jurnal yang pertama adalah pekerjaan overhead pabrik diterapkan pada produksi. Jurnalnya adalah pekerjaan dalam proses terhadap overhead pabrik terapan. Begitupun pada akhir periode, ya, akun overhead yang diterapkan yang sudah di jurnal sebelumnya harus ditutup ke akun kontrol, ya. Overhead pabrik terapan terhadap overhead pabrik. Oke. Nah, berikutnya adalah under and over ya, apply factory overhead ya. Setelah catatan dilakukan, apabila saldo tetap berada pada di atas kontrol overhead, ini mengidentifikasikan bahwa biaya overhead pabrik yang sebenarnya tidak sama dengan pekerjaan biaya overhead pabrik yang diterapkan pada pekerjaan. Jadi memang selisihnya itu yang kita akan dihitung ya. Terus saldo debit menunjukkan bahwa biaya overhead pabrik kurang atau kurang terserap. Saldo kredit menunjukkan bahwa biaya overhead pabrik terlalu banyak atau terlalu tinggi atau over, ya. Ini jurnalnya under, kalau saya ini under di bawah, ya. Kalau over berarti di atas, ya terlalu tinggi, ya overhead pabriknya anggarannya. Ya under atau over applied factory overhead terhadap factory overhead. Oke, see you ya UTS di minggu depan. Oke, untuk pertemuan minggu ketujuh ini dari Bapak tidak ada tugas ya, tugasnya cukup satu, kalian pelajari pertemuan awal, pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-7 saat ini ya, minggu ini. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan melalui Google Classroom. Dan akhir kata dari Bapak, terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses untuk ujian tengah semester di minggu depan. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.